Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizam Fleser. Kali ini kita akan menangani handphone Vivo Y30. Ini kasusnya ketika kita tekan power dia langsung masuk ke recovery mode, tidak mau masuk ke menu. Sebelum kita menangani permasalahan ini lebih jauh, ada baiknya teman-teman like dan subscribe terlebih dahulu channel ini. Tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel kami untuk kedepannya. Dan kunjungi juga beranda kami, itu masih banyak lagi tutorial-tutorial kerusakan handphone yang bisa teman-teman pelajari. Di sini bukan bermaksud kami untuk menggurui, hanya untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pemula semuanya. Jadi itu sekilas intermezzo, dan jangan lupa teman-teman bunyikan juga loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Oke teman-teman, ini kita akan coba hidupkan handphonenya, ini Vivo Y30 ya teman-teman. Vivo Y30 ketika kita tekan power seperti ini, dia keluar logo Vivo dan setelah itu nanti dia langsung masuk ke recovery mode. Nah, ini contohnya. Ketika dia sudah masuk ke recovery mode ini, layarnya ini tidak bisa disentuh ya teman-teman. Nah, ini tidak bisa disentuh sama sekali. Kita tidak bisa mengakalinya dengan clear data. Dan itu contohnya. Dan ketika kita lakukan pengecasan, handphone ini tidak ada logo pengisian daya. Dia sama saja seperti kita tekan power tadi. Ketika kita colok charger, langsung keluar Vivo dan handphone masuk ke recovery mode. Ini teman-teman perhatikan. Oh, ini kemungkinan daya baterainya kosong. Jadi kita tunggu beberapa saat. Ini kemungkinan daya baterainya kosong. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Atau tadi lupa pasang soket baterai. Tapi tunggulah. Oke, kita cek. Oh iya, ternyata soket baterainya belum dipasang ya teman-teman. Jadi kita pasang lagi soket baterai, kita colok charger. Teman-teman perhatikan di sini, dia akan langsung masuk ke recovery mode. Dan seharusnya kita lakukan pengecasan kan dia logo daya pengisian daya ya teman-teman. Dan ini langsung masuk ke recovery mode. Dan step selanjutnya kita coba tanpa fleksibel, kita coba tanpa kita hubungkan fleksibelnya. Kita lihat di sini. Kita lihat hasilnya apakah sama atau tidak. Dan ternyata hasilnya juga sama. Jadi permasalahan tidak ada di fleksibel ya teman-teman. Jadi kalau seandainya permasalahan seperti ini, teman-teman maksimalkan terlebih dahulu ke fleksibel dan juga ke jalur volumenya. Jadi dan sebelumnya sudah kami cek jalur volume atas, volume bawah, bahkan volume downnya, powernya pun sudah kami cek. Itu tidak ada permasalahan sama sekali. Nah, dan nilai udah hasil pengukuran multitester itu normal. Jadi indikasi kerusakan di bagian jalur volume down itu tidak ada masalah dan fleksibelnya juga tidak rusak ya teman-teman. Jadi intinya permasalahan ini kemungkinan ada di bagian software. Langsung saja kita masuk ke tampilan PC. Di tampilan PC kebetulan di sini kami sudah download filenya. Dan ini file ini sebenarnya file yang kami download ini gagal ya teman-teman. Nanti kami akan jadi ada 2 step proses penginstalannya. Dan sempat juga video ini kami terhenti karena file pas di flashing. Dan kebetulan di sini cara untuk prosesnya filenya nanti kami sertakan di link deskripsi dan teman-teman ekstrak seperti ini. Ini kalau file ini sebenarnya itu file yang kami download dari link yang dari situs yang biasa kami download, tapi ketika kami lakukan flashing itu gagal
Makanya, kami dan kebetulan kami cek stok backup-an kami itu ada. Jadi nanti kita akan buka juga file backup-annya, nanti kami sertakan di pas programannya. Dan intinya di sini kita proses nanti teman-teman download filenya, kemudian teman-teman ekstrak seperti ini ya teman-teman. Dan ini kami nanti akan tampilkan juga gagalnya di mana. Dan sekalian setelah kita ekstrak, kita jalankan unlock tool-nya. Kita jalankan unlock tool, kita tunggu unlock tool terbuka dan proses ekstrak ini selesai. Dan file firmware nantinya pakai password ya teman-teman. Password kami akan sertakan di link deskripsi. Dan untuk pendownloadannya juga kami sediakan di link deskripsi. Oke, ini file yang kami download. Dan ini firmware ini gagal ya teman-teman. Tapi kami perlu untuk tahap awalnya akan kami sertakan kepada teman-teman stepnya. Untuk Vivo Y30 ini dia menggunakan chipset MediaTek. Jadi kita di tampilan unlock tool kita masuk ke tab MediaTek terlebih dahulu. Di bagian tab MediaTek ini, kemudian di bagian preloader out ini kita klik dan kita pilih preloader out. Dia ada 3 pilihan. Kita pilih yang V3 saja atau V2. Jika gagal bisa tukar-tukar ya teman-teman. Bisa V2, V1 ataupun V3 seperti ini. Kami gunakan yang V3 dan langsung saja kita boot device ya teman-teman. Dan setelah itu kita klik boot device dan kita koneksikan handphonenya ke PC. Untuk pengkoneksian handphone ke PC, teman-teman tekan volume atas dan bawah, lalu colok USB seperti ini ya teman-teman. Volume atas dan bawah, colok USB. Kemudian kita tunggu ketika handphone sudah terbaca COM26 seperti tampilan layar kami itu. MediaTek bootloader seperti ini, itu handphone sudah terbaca. Jika itu tidak tampil, kemungkinan teman-teman belum menginstal driver MediaTek dan lip USB-nya. Teman-teman wajib menginstal driver MediaTek dan lip USB untuk proses flashing handphone Y30 ini ya teman-teman. Jadi ketika handphone tidak terbaca di MediaTek itu biasanya belum menginstal driver MediaTek-nya. Untuk penginstalan driver MediaTek itu nanti akan kami sertakan juga linknya. Itu ada video kami sertakan linknya nanti. Dan ini handphone sudah terbaca. Untuk teman-teman perhatikan, tipe itu perlu ya teman-teman. Dan ini MMC masih normal. Dan di bagian tipe yang PD3 itu wajib 1937 itu wajib sama dengan file yang kami tampilkan ini, teman-teman. Intinya handphonenya sama. Di sini kita akan backup terlebih dahulu NV datanya. Ini untuk jaga-jaga NV data ini kita backup. Takutnya nanti setelah kita flashing jaringannya hilang, jadi kita bisa restore lagi NV data ini ya teman-teman. Ini setelah itu kita kasih nama. Setelah kita kasih nama, lalu kita load. Mohon maaf itu tidak tertampilkan karena tampilan dari handphonenya terbaca ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Ini sudah ter backup NV datanya. Jika nanti jaringannya hilang, kita bisa restore NV data ini. Oke, ini telah lanjut. Kita akan lakukan flashing. Dan di sini sebenarnya video ini karena gagal, jadi di sini kami potong dan langsung kami masuk ke step berikutnya. Dan ini ya teman-teman, untuk tipenya itu PD yang ini harus sama dengan handphone yang teman-teman flashing. Jadi jika itu salah dia akan gagal ya teman-teman.
Oke, ini kami dan inilah prosesnya karena di video yang tadi itu kami lewati karena gagal dan ini proses yang kedua. Gagalnya itu nanti seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya kami sudah frustasi juga karena tidak gagal dan file terus. Ini kami isikan lagi filenya seperti ini. Langsung kami flash. Ini tanpa boot device ya teman-teman. Karena sudah gagal sih. Jadi kami berpikir handphone ini gak akan bisa di flashing dan nyatanya filenya yang bermasalah. Kemungkinan filenya tidak cocok. Yang file yang kami download ini, tapi file yang di kami yang support itu kami sertakan di link deskripsi dan itu file backupan ya teman-teman. Teman-teman perhatikan proses gagalnya akan seperti ini. Dia terbaca seperti ini. Nanti ketika menulis eh, programnya itu dia violet, gagal. Ini kita tunggu terlebih dahulu. Makanya langsung kami potong videonya dan kami flashing pun tidak menggunakan device seperti biasa. Kami isikan firmware lalu langsung kami flash. Karena sudah agak yakin sukses sih. Tapi nyatanya setelah kami cek file backupan, jadi kami itu sharing untuk backup firmware HP menggunakan handphone normal. Dan setelah kami cek-cek di itu ada filenya ya teman-teman. Oke, ini masih kita tunggu prosesnya karena di sini nanti violet gagal dia ya teman-teman. Dan dia lama prosesnya. Itu dia violet. Semua file firmware ini akan violet semuanya. Jadi eh di sini langsung kami stop atau kita tunggu beberapa saat ini. Ya, semua file yang diuret itu akan violet. Kemungkinan file ini tidak cocok dengan handphone yang kita flash. Dan ini kami coba cari ini file firmware. Nah, ini file firmware backup. Ini kami backup dari handphone normal dan kebetulan di sini ada Y30. Itu. Dan kami akan flash menggunakan file tersebut dan dia gagal seperti ini ya teman-teman. Dan dia nggak akan bisa di flash. Oke, kita lepaskan dulu soket baterainya. Kemudian kita isi file yang kami backup tadi. Di kami simpan di F, di firmware, firmware backup. Lalu ini ada Vivo Y30 ini ya teman-teman. Kemudian kami isikan file scatter-nya load. Dan kita isikan juga EMI preloader ini. Ini ada teman-teman cari di sini yang bacaannya preloader. Itu tadi preloader. Maaf, mana? Ini preloader bin. Teman-teman isi lalu load. Dan kita klik flash. Lanjut. Oke. Ini enggak usah ya. Ini enggak usah. Kita coba dulu tanpa itu. Dan kita flash. Oke. Langsung ke tampilan handphonenya, lepaskan dulu baterai dan tekan volume atas dan volume bawah. Lalu colok USB seperti tadi. Volume atas dan volume bawah colok USB. Oke, ini sudah terbaca di komputernya dan proses flashingnya kita lihat apakah violet atau tidak. Jika violet itu fix handphone ini sudah tidak bisa di flashing. Jadi ada kecurigaan ke IC MMC.
Dan ini teman-teman perhatikan preload dari bin-nya oke dan proses flashing-nya sudah berjalan. Di sini video kami percepat ya teman-teman. Nah, kalau kami lakukan flashing normal itu akan lama prosesnya. Jadi yang violet tadi kami tetap stepnya kami normalkan, tapi ini video kami percepat. Jadi permasalahan file yang kami download tadi itu tidak cocok ya teman-teman. Kemungkinan besar filenya tidak cocok. Dan ini filenya sudah masuk dan kemungkinan besar dan hasilnya kita lihat di akhir nanti apakah sukses handphone ini booting atau tidak. Jadi kita tunggu saja sampai proses flashing ini selesai. Dan yang perlu teman-teman ketahui itu di sini ketika proses flashing seperti ini, teman-teman perlu ingat itu koneksi USB-nya teman-teman pastikan aman. Jadi tidak ada gangguan saat proses flashing. Dan proses flashing ini agak lama. Kita tunggu saja karena filenya besar, jadi proses flashingnya membutuh waktu yang agak panjang. Makanya videonya kami percepat ya teman-teman. Jadi kenapa ini videonya terpotong tadi? Itu kan kami lewati. Itu karena kami berasumsi akan gagal ya teman-teman. Tapi setelah kami lihat di file backupan kami itu ada filenya dan hasilnya itu oke ya teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti sukses dan ini sudah kalau kita flash tanpa kita boot device itu handphone akan langsung booting biasanya. Dan ini sudah keluar logo Vivo dan kita tunggu apakah handphone ini bisa masuk ke setelan bahasa atau tidak. Tapi ini masih ada dan teman-teman perhatikan di sini, dia sudah bisa disentuh. Oke, di sini teman-teman bisa clear data atau kita coba terlebih dahulu apakah masih ini kami lepaskan dulu songket fleksibelnya ini kami coba restart. Oke, ini kami restart. Apakah handphone ini bisa masuk menu atau bisa masuk ke setelan bahasa atau tidak? Di sini video kembali kami percepat ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah masuk ke fungsi selamat datang ini ya teman-teman. Jadi handphone sukses kita flashing dan ini kita coba skip terlebih dahulu nanti apakah terkunci di FRP atau tidak. Kalau terkunci di FRP dia tidak akan bisa masuk menu ya teman-teman. Jika tidak bisa masuk menu teman-teman bisa bypass terlebih dahulu. Dan di ini handphone ini kita coba setting lewati lewati lagi apakah bisa atau tidak. Ya guys, gunakan sekarang. Dan handphone terkunci FRP. Di sini tadi sempat kita buka fleksibelnya. Kita akan coba pasangkan fleksibel ini. Apakah fleksibel ini ada kendala atau tidak? Karena tadi sempat curiga juga. Karena dia masuk ke recovery mode. Sebenarnya masuk recovery mode tadi bukan karena volume ini ya. Dan ini teman-teman perhatikan volume dia sudah normal. Jadi tidak ada kendala di bagian volume sebenarnya tadi masuk recovery. Tadi itu masuk recovery setelah flashing tadi sebenarnya dia minta clear data atau bisa kita langsung masuk ke menu. Seperti yang kami lakukan di sini, kami coba untuk hidupkan power. Apakah masih masuk recovery mode? Jika masuk recovery mode itu kemungkinan fleksibel juga bermasalah ya teman-teman. Ini untuk percobaannya saja untuk memberi tahu kepada teman-teman bahwa dia tidak rusak di fleksibel volume atas ya teman-teman. Sebenarnya masuk recovery mode itu ketika kita tekan volume atas dan power secara bersamaan dia masuk ke recovery mode.
Dan di sini masih kita tunggu apakah handphone ini masuk recovery mode atau tidak. Seharusnya tidak ya teman-teman. Karena dia prosesnya lama. Proses lama seperti ini handphone proses booting. Dan teman-teman perhatikan di sini handphone sudah booting dan dia tidak masuk recovery mode lagi. Karena handphone terkunci di FRP tadinya kami lakukan bypass FRP, tidak kami sertakan prosesnya ya teman-teman. Nanti video kami skip dan kami akan tayangkan untuk proses masuk menunya. Ini prosesnya, oke. Dan ini proses masuk menunya teman-teman. Dan ini setelah kami bypass dan kita akan setting, kita klik dan berikutnya. Setelah berikutnya kita klik berikutnya lagi, kemudian skip dan lewati di tombol atas teman-teman klik lewati, tunggu, kemudian lainnya aktif, berikutnya lewati, dan berikutnya lewati. Tunggu beberapa saat, dan lewati lagi, dan gunakan sekarang. Kita lihat apakah handphonenya masuk menu atau tidak. Dan handphone setelah terbypass itu masuk menu seperti ini. Dan alhamdulillah kasusnya down ya teman-teman. Di sini masih belum selesai, teman-teman perlu cek emailnya, apakah emailnya hilang atau tidak. Untuk pengecekan email, teman-teman masuk di menu telepon. Di aplikasi telepon ini teman-teman klik ketikan bintang pagar 06 pagar. Perhatikan di sini email ada dan dia sukses ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke pengaturan. Di bagian pengaturan ini kita pilih tentang ponsel. Tentang ponsel itu letaknya di bagian ini. Nah, teman-teman perhatikan versi pita dasar, versi pita kernelnya di sini sudah normal semuanya ya teman-teman. Dan kasusnya seharusnya ketika masuk kartu SIM dia sudah normal. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Teman-teman bantu like dan subscribe channel ini dan tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Serta kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.